Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan kajian kitab Syarah Sama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di pertemuan yang ke-39, dan materi kita kali ini adalah bab maja'a fi bukai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang tangisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana tangisan Rasulullah. Sebabnya apa? Dan mengapa Rasulullah kok menangis? Apakah karena perkara dunia atau bagaimana? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'badan nasi wa aktsarahum khasyatan lillah azza wa jalla. Rasulullah adalah manusia yang paling ahli ibadah dan paling takut kepada Allah. Lidha hasala minhu sallallahu alaihi wasallam bukaun fi mawadhi' li asbabin mutanawwi'ah. Maka dari itu terjadi pada diri Rasulullah tangisan-tangisan pada beberapa tempat atau pada beberapa keadaan karena sebab-sebab tertentu. Qala al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, semoga Allah merahmati beliau berkata, wa amma buka'uhu sallallahu alaihi wasallam fakana min jinsi dhahkihi. Tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti jenis tertawanya beliau. Sebagaimana tertawanya Rasulullah itu tidak terbahak-bahak, begitu juga dengan tangisan Rasulullah. Tidak berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Sebagaimana Rasulullah ketika tertawa tidak terbahak-bahak, begitu juga ketika Rasulullah menangis. Beliau tidak menjerit, mengangkat suara. Lam yakun bisyahikin wa raf'i sautin kama lam yakun dhahkahu biqahqahatin. Tangisan Rasulullah itu tidak disertai dengan jeritan dan mengangkat suara tinggi-tinggi. Sebagaimana tertawanya Rasulullah pun tidak tertawa terkekeh-kekeh dan terbahak-bahak. Walakin kanat tadma'u ainahu hatta tahmala. Akan tapi tangisan Rasulullah itu dengan berlinanglah air mata beliau. Ya, berlinanglah dan mengalirlah air mata beliau. Wa yusma' li sadrihi azirun, dan terdengar suara gemuruh dari dada beliau. Suara gemuruh, suara kesedihan dalam dada beliau. Wa kana buka'uhu taratan rahmatan lil mayyit wa taratan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha. Tangisan Rasulullah itu terkadang karena bentuk rahmat dan kasih sayang terhadap orang yang wafat. Rasulullah ditinggal wafat putranya, maka Rasulullah menangis. Rasulullah pernah ditinggal wafat cucunya, anaknya Zainab, maka Rasulullah pun menangis. Jadi tangisan Rasulullah sebabnya adalah diantaranya yang pertama rahmatan lil mayyit, sebagai bentuk kasih sayang kepada keluarganya yang wafat. Berlinanglah air mata Nabi, air mata Rasulullah terjatuh. Wa taratan khaufan ala ummatihi wa syafaqatan 'alaiha. Dan terkadang tangisan Rasulullah itu karena
rasa takut Rasulullah terhadap sesuatu yang akan menimpa umatnya. Rasulullah menangisi umatnya. Wa syafaqatan alaihi, dan sebagai bentuk welas asih kasih sayang kepada umatnya. Rasulullah menangisi umatnya. Wa taratan min khasyatillah, dan terkadang tangisan Rasulullah itu karena rasa takut kepada Allah. Tunduk, pasrah, takut kepada Allah. Wa taratan inda sima'il Qur'an, dan terkadang tangisan Rasulullah itu karena mendengarkan Al-Qur'an. Jadi Rasulullah SAW tangisannya karena ada anggota keluarga beliau yang wafat, maka beliau sedih, nangis sebagai bentuk rahmah kasih sayang kepada si mayit. Kemudian yang nomor 2, Rasulullah SAW nangis karena nangisi umatnya, kasihan terhadap sesuatu yang akan terjadi pada umatnya. Yang nomor 3, Rasulullah terkadang nangis karena sebagai bentuk rasa takutnya Rasul kepada Allah. Nomor 3. Yang nomor 4, dan Rasulullah terkadang menangis karena mentadaburi, memaknai ketika mendengarkan Al-Quran dilantunkan. Wa huwa buka ishtiyaqin wa mahabbatin wa ijlalin. Dan ini adalah tangisan kerinduan kepada Allah, tangisan kecintaan kepada Allah, dan tangisan penghormatan dan pengagungan kepada Allah. Musahibun lil khaufi wal khasyah. Tangisan yang disertai rasa takut dan rasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma mata ibnuhu Ibrahim dama'at ainahu. Ketika telah wafat putra beliau yang bernama Ibrahim, Rasulullah punya putra namanya Ibrahim. Ketika wafat, maka air mata Rasulullah jatuh. Ya, mata beliau berlinang dengan air mata basah. Wa baka rahmatan lahu, dan Rasulullah menangis sebagai bentuk welas asih, kasih sayang terhadap putranya yang wafat. Rasulullah berkata, tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu. Air mata telah jatuh, hati telah berduka. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak berkata kecuali yang mendatangkan atau membuat ridho Tuhan kami. Wa inna bika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya perpisahan kami denganmu Ibrahim membuat kami ini berduka, bersedih. Wa baka lamma syahada ihdai banatihi wa nafsuha tafidu. Rasulullah juga pernah menangis, berlinang air mata ketika beliau menyaksikan salah satu dari putri beliau ketika nyawanya dicabut oleh Allah. Ketika nyawanya dicabut oleh Allah, Rasulullah menangis. Di antara putrinya Nabi yang wafat, Zainab. Wabaka, maka Rasulullah menangis karena melihat putrinya wafat. Walamma qara'a alaihi wa baka lamma qara'a alaihi Ibnu Mas'udin suratan Nisa wa intaha fiha ila qauli ta'ala. Dan Rasulullah juga pernah menangis karena mendengarkan bacaan Al-Qur'an, yaitu bacaannya Abdullah bin Mas'ud ketika membaca surat An-Nisa sampai pada firman Allah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika sampai ayat itu, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ketika mendengarkan ayat ini, sampai ayat ini Rasulullah tidak kuat. Wabaka, Rasulullah menangis. Ya, menangis ketika mendengarkan ayat ini. Yaitu surat An-Nisa ayat 41. Ini ayat yang membuat Rasulullah menangis. Wabaka lamma mata Utsman ibni Mad'un. Rasulullah juga pernah menangis ketika seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Mad'un wafat. Wabaka lamma kasafatis syams. Dan Rasulullah juga pernah menangis ketika terjadi gerhana matahari. Wa shalla salatal kusuf. Rasulullah salat gerhana. Wa ja'ala yabki fi salatihi.
Rasulullah menangis dalam sholatnya. Sholat gerhana Rasulullah menangis. Wa ja'ala yanfukh wa yaqul. Kemudian Rasulullah berkata, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruka. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepada aku bahwa engkau tidak mengazab kaumku sedangkan aku ada di tengah-tengah mereka, dan ketika mereka mau beristighfar kepadamu, wa nahnu nastaghfiruka, maka kami memohon ampunan istighfar kepadamu, jangan kau azab kami ya Allah. Wa baka, Rasulullah menangis. Wa baka lamma jalasa ala qabri ihda banatihi. Rasulullah juga pernah menangis ketika duduk di samping makam salah satu putrinya. Wa kana yabki ahyanan fi sholatil lail. Dan terkadang Rasulullah pun menangis ketika sholat malam. Itu rangkuman tadi ya dicantumkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, sekarang kita masuk ke materi. Ya, dari tadi materi, tapi sekarang kita baca hadisnya. Hadis yang terkumpul dalam kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita baca, haddatsana Suwaid bin Nasrin qal haddatsana Abdullah ibnul Mubarak an Hammad ibn Salama an Thabit an Mutarrif wa huwa ibnu Abdullah ibn Syikhir an abihi qal. Dari Abdullah bin Syikhir, dari bapaknya, beliau berkata, perhatikan, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah datang kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah sedang sholat. Wali jaufi azirun ka azirir mirjali minal buka. Maka aku mendengarkan tangisan Rasulullah ya seperti suara bejana yang sedang mendidih. Bejana ada airnya sedang mendidih. Suara gemuruh dalam dada Rasulullah, menangis. Ya. Ai wali sadrihi sautun. Yang maksudnya adalah di dada Rasulullah itu ada suara seperti bejana yang sedang mendidih. Wa hadha saut buka'u hasya, dan ini adalah tangisan Rasulullah sebagai bentuk rasa takut kepada Allah. Wa syauq, dan kerinduan kepada Allah. Wa mahabbatin lillah, dan sebagai bentuk kecintaan kepada Allah. Jadi Rasulullah sholat malam nangis. Ya. Begitu juga dengan hadis berikutnya. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Rasulullah pernah berkata kepadaku, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Al-Qur'an untukku. Fakultu ya Rasulullah aqra walaika wa alaika unzila. Ya Rasulullah, apakah aku membacakan Al-Quran kepadamu? Padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu secara langsung dari malaikat. Masa aku bacakan untukmu? Kemudian Rasulullah menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku senang mendengarkan Al-Quran dari selain diriku. Faqara'tu suratan nisa, kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku bacakan surat An-Nisa. Sampai aku mencapai firman Allah, wajibna bika ala haula'i syahida. Kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Ketika aku membacakan ayat itu, faraitu ainai rasulillahi tahmilani. Maka aku jumpai kedua mata Rasulullah basah dengan air mata. Ya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam air matanya jatuh leleh ketika sampai surat An-Nisa tadi itu, ayat 41. Rasulullah menangis. Nah, ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat paham makna ayat itu. Jadi Rasulullah dipilih, wajibna bika ala haula'i syahida. Kami datangkan kamu Muhammad pada hari kiamat sebagai saksi untuk semua manusia itu. Ini satu-satunya hamba Allah yang dipilih seperti itu. Makanya Rasulullah sebagai bentuk rasa takut dan bentuk syukurnya sampai Rasulullah nangis. Dan mengatakan, hasbuk, cukup wahai Abdullah bin Mas'ud. Gak bisa melanjutkan. Dan Rasulullah menangis basah.
pipi beliau dengan air mata ketika mendengarkan bacaan Al-Quran surat An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 41. Kemudian berikutnya, An Abdullah ibni Amr ibn al-As, dari Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, In kasafatis syamsu yauman ala ahdi Rasulillah. Pernah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, maka Rasulullah berdiri menegakkan salat. Hatta lam yakat yarka thumma roka, saking lamanya sampai Rasulullah seakan-akan Rasulullah nggak ruku-ruku, saking lamanya berdirinya. Akhirnya Rasulullah ruku. Falam yakat yarfa ra'sahu, saking lamanya rukuknya sampai Rasulullah seakan-akan nggak mengangkat kepalanya, saking lamanya rukuknya. Akhirnya Rasulullah mengangkat kepala. Falam yakat an yasjuda, saking lamanya beliau iktidal, seakan-akan nggak sujud-sujud. Iktidal saking lamanya. Thumma sajada, akhirnya Rasulullah sujud. Falam yakat an yarfa ra'sahu, saking lamanya sujudnya, kata Abdullah bin Mas'ud, seakan-akan Rasulullah tidak bangkit lagi, saking lamanya sujudnya. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian akhirnya Rasulullah mengangkat kepalanya. Falam yakat an yasjuda, saking lamanya duduknya, seakan-akan Rasulullah enggak akan sujud, saking lamanya. Thumma sajada, akhirnya Rasulullah sujud. Walam yakat an yarfa' ra'sahu, saking lamanya sujud yang kedua ini, sampai seakan-akan enggak bangkit lagi, saking lamanya. Faja'ala yanfuhu yabki, dan Rasulullah menangis dalam solatnya. Kemudian dalam solatnya itu Rasulullah berdoa, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak mengadab umatku sedangkan aku ada di antara mereka. Rabbi alam ta'idni an tu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidakkah engkau berjanji kepadaku ya Allah bahwa engkau tidak mengadab umatku selama mereka meminta ampunan kepadamu. Dan kami di sini solat berjamaah, solat gerhana, meminta ampunan kepadamu ya Allah. Itu Rasulullah nangis. Wa nahnu nastaghfiruka, kami mohon ampunanmu ya Allah. Falamma shalla raq'ataini, setelah selesai dua rakaat salat gerhana yang sangat panjang itu, selesai dua rakaat, injallatis syams, maka gerhana matahari sudah hilang. Terang lagi, jadi lama salatnya. Faqama fahamidallah ta'ala wa asna alaihi, maka Rasulullah berdiri memuji Allah, kemudian berpidato. Dan Rasulullah berkata, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idzan kasyafa fafza'u ila dzikrillah. Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak terjadi gerhana kecuali tidaklah terjadi gerhana itu karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Bukan. Karena orang Arab jahiliyah itu meyakini, jadi orang Arab jahiliyah itu meyakini kalau terjadi gerhana itu berarti tanda ada orang besar mati dan ada orang besar dilahirkan. Menurut keyakinan jahiliyah. Makanya ditolak oleh Rasulullah bahwa rembulan dan matahari itu dua di antara ayatnya Allah, ya, yang terjadi gerhana tertutup bukan karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Wa idzan kasyafa, kalau terjadi gerhana maka hendaklah kalian segera mengingat Allah, salat dua rakaat, yaitu salat gerhana. Jadi itu keyakinan orang jahiliyah, kalau ada gerhana itu berarti ada orang yang agung mati dan ada orang agung dilahirkan. Makanya dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah pada waktu itu kebetulan terjadinya gerhana matahari itu kebetulan pas anaknya Rasulullah wafat. Jadi putranya Rasulullah yang bernama Ibrahim itu wafat. Terus terjadi gerhana. Dan menurut keyakinan Arab jahiliyah, kalau terjadi gerhana itu berarti ada orang agung besar mati dan ada bocah yang dilahirkan. Bocah besar, bocah yang akan menjadi orang besar dilahirkan. Itu keyakinan jahiliyah. Kebetulan pas wafatnya pas wafatnya Ibrahim. Ya, maka dibantah oleh Rasulullah bahwa itu tidak ada sangkut pautnya. Dan Rasulullah kalau mengajak sholat jenazah, Rasulullah menyeru atau menyuruh seseorang untuk berkata as-sholatu jami'ah, nah, gitu. Akhirnya orang-orang berkumpul dan sholat. Ya, jadi kalau ada sholat atau ada gerhana, Rasulullah menyeru seorang untuk berseru as-sholatu jami'ah. Akhirnya para sahabat berkumpul dan sholat.
Tayyib, kita lanjut baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi. Rasulullah pernah mengambil putrinya yang dalam keadaan sakaratul maut, naza, hampir dicabut nyawanya, itu di depan Rasulullah, putrinya Rasul. Terus dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipeluk Nabi, dirangkul, saking sayangnya Nabi kepada putrinya. Putrinya yang hampir wafat dirangkul. Ya, kemudian fawada'aha baina yadayhi, diletakkan di depan Rasulullah. Kemudian wafat, wahya baina yadayhi. Ya, putrinya ini wafat dan ada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menangis. Kemudian di situ ada Ummu Aiman. Ummu Aiman ini dulu pernah mengasuh Rasulullah. Ummu Aiman ini Rasulullah kalau manggil beliau itu ya ummah, wahai ibunda. Fasahat Ummu Aiman, maka Ummu Aiman menjerit, berteriak. Maka ditegur sama Nabi, atabkina inda Rasulillah, apakah kamu menangis sedangkan kamu ada di sisi Rasulullah? Faqalat, maka Ummu Aiman berkata, alastu araka tabki, bukankah aku juga melihat dirimu menangis ya Rasulullah? Kenapa engkau larang aku menangis padahal aku juga melihat dirimu menangis ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah menjawab, inni lastu abki, sungguhnya aku tidaklah menangis. Innama hiya rahmah, tapi tangisan ini adalah tangisan kasih sayang, bukan tangisan meratapi, maksudnya beliau itu. Makanya ditegur, jangan teriak gitu loh. Nangis, sekedar nangis tidak apa-apa. Makanya Rasulullah mengatakan, inni lastu abki, aku tidak sedang menangis. Maksudnya menangis yang meronta-ronta begitu. Innama hiya rahmah, akan tetapi air mata yang mengalir ini adalah rahmah, bentuk kasih sayang terhadap putriku yang wafat. Innal mu'mina bikulli khairin ala kulli hal. Sesungguhnya seorang mukmin itu keadaannya selalu baik apapun keadaannya. Hidupnya baik, matinya baik. Jadi kalau ada orang soleh wafat, jangan terlalu sedih. Insya Allah dunianya baik, di akhirnya baik. Ya, jangan terlalu sedih dengan kematian orang beriman. Karena orang beriman itu segala keadaannya baik. Hidupnya baik, matinya pun baik. Makanya kalau orang itu baik, beriman kepada Allah, jangan ditangisi. Insya Allah itu yang terbaik untuknya. Inna nafsau tunza'u min baini janbaihi. Ya, sesungguhnya jiwanya dicabut di antara kedua sisi badannya. Wa huwa yahmadullah, dia senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk juga bagaimana sayangnya Rasulullah kepada putri beliau. Rasulullah adalah seorang yang penyabar. Coba kita lihat ya, Rasulullah itu punya putra-putri 7. Ya, Rasulullah punya putra-putri jumlahnya semuanya 7. Ya, kalau yang laki-laki berarti Al-Qasim, kemudian Abdullah, Ibrahim. Yang perempuan Zainab, kemudian Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. 7. Semuanya wafat sebelum Rasulullah. Subhanallah. Semua putra dan putri Nabi wafat sebelum Rasul. Bagaimana perasaan Rasulullah ditinggal wafat putra-putrinya silih berganti. Makanya kalau kita ini kena musibah, bandingkan musibahmu dengan musibah Rasulullah. Niscaya akan terasa enteng musibahmu. Gak selayaknya dan gak sebanding dibanding dengan Rasulullah. Coba lihat Rasulullah belum lahir ke muka bumi sudah ditinggal wafat ayahandanya. Rasulullah umur 6 tahun ditinggal wafat ibunya, yatim piatu. Rasulullah 8 tahun ditinggal wafat kakek yang menyayanginya. Hidup dalam keadaan yatim piatu. Diasuh seorang budak wanita hitam legam keriting, namanya Ummu Aiman. Sejak kecil Rasulullah sengsara. Setelah itu Rasulullah menikah, ditinggal wafat istrinya. Ditinggal wafat satu persatu anak-anaknya. Makanya musibah yang menimpa kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasul. Rasul dilempari batu, diusir dari kampung halamannya, diludahi secara psikis, kejiwaan, diteror, secara fisik dilukai,
Tidak ada manusia yang lebih besar cobaannya melebihi Rasulullah. Makanya Rasulullah mengatakan, jika kalian diuji oleh Allah dengan beban berat musibah-musibah, maka bandingkan musibahmu dengan musibah yang menimpa aku. Niscaya kalian merasa ringan musibah yang kalian lakukan. Makanya kalau kita sedih, ingat, apalagi kalau kita sedih masalah dunia, ya Allah, terlalu receh dan remeh. Rasulullah itu banyak bebannya. Beban akhirat, misi keagamaan, dan dari sisi kemanusiaan beliau juga ditinggal wafat sama orang-orang dicintainya. Maka kita belajar dari Rasulullah kesabaran. Kita belajar dari Rasulullah kesabaran bahwa musibah kita nggak ada apa-apanya dibanding musibah yang menimpa Rasulullah SAW. Selanjutnya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman ibn Mad'un wa huwa mayyit wa huwa yabki aw qala ainahu tahraqani. Kata Aisyah, sesungguhnya dulu Rasulullah mencium Utsman bin Mad'un sedangkan dia sudah jadi mayit. Jadi Utsman bin Mad'un ini wafat. Terus dicium Rasulullah, padahal sudah mayit, dicium Nabi. Wa huwa yabki, dan Rasulullah menangis, dan kedua air matanya mengalir air mata. Kedua matanya berlinang air mata. Wa hadza buka'ur rahmah, dan ini adalah tangisan kasih sayang. Wallahu yarhamu min ibadihi ruhama, dan Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Kemudian ikhwatal iman, dari Anas bin Malik, syahidna ibnatan li Rasulillah wa Rasulullah jalisun alal qabr. Kami pernah mengikuti jenazah salah satu putri Rasulullah yang wafat. Maka Rasulullah duduk di samping kuburan putrinya. Fara'aitu ainaihi tadma'ani, saya melihat kedua mata Rasulullah berlinang air mata. Faqala, maka beliau berkata, afikum rajulun lam yuqari fil lailah, adakah di antara kalian laki-laki yang tadi malam tidak mengumpuli istrinya? Abu Talha menjawab, saya ya Rasulullah, saya tadi malam tidak berjima dengan istri saya. Maka Rasulullah berkata, inzil, turunlah. Kemudian Abu Talha turun dan turun ke kuburan, bagian yang di bawah. Itu juga bisa ditarik ilmu fikih bahwa orang kalau malamnya jima hubungan badan, maka tidak boleh dia turun ke kuburan. Tidak boleh. Yang dimaksud putri di sini adalah Ummu Kulthum, ya, zaujatu Utsman bin Affan, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha, radhiyallahu taala anhu. Thayyib ikhwatal iman, itu yang bisa kami sampaikan ya dalam pertemuan ini. Ini juga dalil bahwa orang yang dimasuk ke kuburan, dia yang lahat, itu tidak harus mahramnya. Jadi saya ulangi, yang bagian di dalam kuburan, liang lahat, yang nampani mayit, itu tidak harus mahramnya si mayit. Dengan dalil Rasulullah menyuruh Abu Talha. Ya, Rasulullah menyuruh Abu Talha masuk ke kuburan dan bagian yang di bawah. Jadi ini salah satu fikih yang bisa diambil. Walau lam yakun mahraman litil karmar'a al-mayyita li'anna Abu Talha ajnabiyyun an banatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh orang yang bagian masuk ke liang lahat itu enggak harus mahramnya si mayit. Dengan dalil Rasulullah menyuruh Abu Talha turun ke bawah, padahal Abu Talha ini bukan mahram dengan putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah telah selesai bab masalah tangisan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, dan kita berdoa kepada Allah semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kala, dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya, memberi kemudahan bagi para pemimpin kita untuk berkhidmat kepada umat. Kita doakan pemimpin kita yang baik-baik supaya bisa membina umat dengan sebaiknya dan menegakkan syariat Allah di bumi Indonesia ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.